Kemarin kan nggak hadir, terus putusannya Ya baru pulang, terus kecewa dan gak sih? syok dan ya pasti kecewa Hmm, karena berharap eee, dapat keadilan dengan keguguran pasal 114 kan hmm, sudah terbukti bahwa dia bukan pengedar. hanya bukan pengedar dan hanya pemakai gitu, Hmm, sesuai dengan hukum yang dilanggar hmm, seperti eee, pecandu narkoba, penyalahguna narkoba yang adil dan tepat dan sesuai dengan hukum. hmm, Dia seharusnya masuk rehabilitasi. hmm. Keluarga dengar 9 tahun gimana? Kita lagi bicara dengan TPH-nya Hmm, untuk lihat optionnya yang ada untuk naik banding atau option yang lain. Tetap nggak terima, mau cari keadilan dan cari yang terbaik buat Steve. hmm. Sejauh ini udah ini nggak sih, udah ada pertimbangan mau banding atau mau pengkel? Nanti mau ketemuan sama TPH-nya untuk diskusikan optionnya yang ada. Salah satunya adalah untuk naik banding. Kamu berharap berapa tahun hukumannya? Kalau pasal 112 paling ringan itu 4 tahun. Paling paling beratnya ya intinya nggak masuk akal harus dituntut 13 tahun dan harus divonis 9 tahun karena kelakuannya, hukumnya yang dia melanggar itu ada penyalahguna narkoba gitu. Jadi kalau mau dihukum penjara pun orangnya juga bukan lakukan aksi kriminal, Hmm. juga merugikan diri sendiri bukan merugikan orang lain, kenapa harus dihukum dengan seperti orang kriminal gitu. Oke. Kalaupun itu kenapa enggak yang paling ringan yang 4 tahun. Nah setelah Tapi bukan hanya masalahnya mau yang ringan, mau nggak mau penjara atau apa gitu. Kan pecandu narkoba kan butuh fasilitas yang bisa bantu memulihkan mereka, bisa membantu mereka stop dengan kecanduan narkoba gitu. Kalau penjara itu bukan tempatnya, mereka nggak akan dapat bantuan. Bahkan mereka bisa jatuh lagi, bisa menjadi lebih parah lagi. Steve sendiri juga udah berusaha untuk merehabilitasikan diri sendiri dengan masuk programnya namanya Asia Works. Sebelum dia ditangkap, dia sudah menjalani programnya itu untuk perbaiki diri sendiri. Jadi Steve udah juga niat dan udah ambil langkah untuk rehabilitasikan diri sendiri gitu. Kemarin udah ketemu Nah Steve belum sih? dengan sudah ditangkap dan ya bisa dibilang ya emang salah penyalahgunaan narkoba. Kenapa nggak pakai lembaganya yang sudah ada dari negara itu ya, yaitu BNN gitu kan. Kalau sudah dari negara yang khususnya untuk membantu orangnya yang punya kecanduan narkoba gitu, kenapa fasilitasnya itu nggak dipakai gitu. Dan setelah kejadian ini saya juga banyak pelajari soal kasus narkoba dan ternyata banyak kasus narkoba yang orangnya divonisnya penjara yang seharusnya mereka dapat rehab gitu. Jadi yang ini saya bukan hanya berjuang untuk kakak saya berjuang untuk semua warga negara Indonesia yang milik hak gitu. Kalau penyalahguna narkoba tempatnya bukan penjara, tempatnya yang bisa bantu mereka rehab gitu, rehabilitasikan mereka, bantu sembuhkan mereka gitu. Karena kalau kita ada war on drugs, gimana mungkin kita bisa stop orangnya tergantung sama narkoba, orangnya yang punya kecanduan sama narkoba kalau kita nggak fasilitaskan, nggak membantu mereka dengan secara mental, secara fisik gitu. Ada keluhan nggak sih selama ini sampai sejak dia masuk? Keluhan? Ya keluhan apa? Karena sama dia kamu? nggak dapat bantuan, dia punya masalah, dia ingin sembuh dan ya itu nggak dapat bantuan untuk dapat dia sembuh gitu, malah bisa jadi lebih parah di dalam gitu. Oke. Itu keluhan. Keluarga udah ketemu belum? Kemarin pas habis divonis udah ketemu Steve di dalam rutan. Ada rencana mau ketemu. Berarti kemarin pas sejak divonis belum ketemu lagi ya? Iya baru balik
Oh, baru. Jakarta. Rencananya sama TPH-nya mau masuk ke sini. Untuk pemilik, kan sempat kuasa hukum kan bilang Steve untuk mengungkap siapa pemilik 92,4 kokain itu ya gram, pemilik sebenarnya. Itu gimana? Itu detailnya Steve yang tahu sama karena dia banyak berbincang dengan TPH-nya gitu, dan itu juga sangat apa sih namanya confidential karena mereka lawyer gitu, jadi mereka juga nggak cerita ke saya gitu. Tapi yang sudah jelas dia pemakai, dan pemakai butuh bantuan gitu. Kalau nggak gimana mungkin mereka bisa lepas gitu. Bukan hanya kakak saya tapi semua kasus narkoba sekarang, bukan hanya Salemba tapi semua rutan, semua LP itu over capacity. 70% itu dari kasus narkoba. Itu aja nggak masuk akal, kenapa bisa tempat rehabilitasi gitu sedikit orangnya. Nggak mungkin bandar lebih dari pemakai. Itu aja nggak masuk akal. Berarti banyak orang pemakai yang disebut bandar masuk penjara yang seharusnya mereka masuk rehabilitasi. Gitu. Tapi sebelum dia ditangkap, apa Anda sudah tahu gerak-gerik mungkin pernah Anda sarankan nasihat? Kita sudah sejak kecil Steve punya kondisinya namanya OCD. Ya, OCD itu juga sangat tingkatnya yang sangat parah gitu. Jadi bikin dia stres, bikin dia cepat emosi gitu. Dan itu dia udah tahu sendiri. Gitu. Jadi tanpa kita harus omong, tanpa kita harus curiga atau gimana, dia udah berusaha untuk perbaiki diri sendiri, dan dia udah mengikut programnya Asia Works gitu untuk perbaiki diri sendiri. Apa dia setelah cerai sama ini? Ya. Andi. Kondisi OCD-nya udah sejak kecil, jadi udah sebelum dia ketemu Andi dan seterusnya punya gangguan OCD-nya. Nanti kan kamu kan mau jenguk si Steve ya. Apa sih yang akan kamu kasih ke dia selain kayak wejangan atau ya mungkin membawakan apa ke Steve? Membawakan apa misalnya kayak makanan atau mungkin kamu kasih, dia suka baca buku juga kan? Iya. Dia lagi senang nulis skrip, dia senang baca banyak buku gitu. Kalau makanan dia ingin yang sederhana aja, karena memang Steve tipe orangnya yang bukan princess gitu. Dia sangat teliti, dia sangat hitung harganya juga. Dia nggak ingin keluarin duitnya buat sesuatu yang dia merasa nggak penting gitu. Dia juga orangnya yang sangat sederhana, jadi dia nggak pernah meminta kalau beli ini enggak. Kalau terkait buku-buku gitu dia sering ini nggak sih minta kayak beliin atau dibawain buku apa gitu, karena kan setiap di persidangan dia kayaknya bawa buku tuh suka ganti-ganti juga. Iya, banyak di rumah ada banyak. Jadi suka dibawain buku ke Jadi dia suka bikin list gitu. minta ke kamu buku apa aja sih biasanya yang dia baca? Tapi banyak untuk perbaiki diri. Banyak juga sejarah Indonesia, banyak yang terkait dengan skripnya yang dia mau nulis. Tentang apa skripnya? Kenapa? Skripnya tentang apa ya? Ceritanya banyak sejarah Indonesia. Skrip yang dia tulis yang mau dia tulis? Yang dia tulis ada tentang Bolya, tahu? Yang kejadian teroris itu yang pesawat Garuda. Boleh ya. Oh, dia nulis apa? Berarti skrip buat sinetron atau buat? Enggak, skripnya siapa tahu mau dipakai buat apa, tapi lebih buat film sih. Skrip dari banyak yang dia riset, banyak yang dia pelajari gitu, dia bikin naratif gitu. Sebelumnya kan dia sempat aktif nulis skrip sinetron juga ya Pak? Steve ya, Iya. sangat aktif. Sekarang ini berhenti nggak sih apa dari dalam rutan bisa nulis? Mungkin karena juga fokus ke kasusnya juga, jadi ya nggak terlalu fokus ke nulis skripnya. Terhambat lah ya buat kerjanya sendiri. Untuk itu kan denda, Steve juga didenda 1 miliar. Itu keluarga gimana? Apakah akan membayar itu atau digabung dengan masa tahanan aja? Steve dan keluarga kita semuanya orang sederhana. Jadi
nggak mungkin mampu untuk bayarnya segitu. Dari keluarga juga nggak mungkin bisa. Jadi keberatan dengan denda 1 miliar itu lah ya. Kalau orangnya nggak bisa ya gimana dong? Iya. Bukan keberatan tapi Iya. emang nggak bisa. Tadi Iya. yang membuat Anda sedih tadi di sini apa ya? Yang membuat aku sedih, Iya tadi nangis. oh yang nangis. Banyak sih. Apa salah satu yang bikin? Yang bikin saya sedih terutamanya karena saya tahu Steve orangnya seperti apa gitu. Sebenarnya Steve orang sangat humble, sangat kind, sangat perhatian ke orang gitu, ingin membantu. Steve seperti itu gitu, dan Steve nggak seperti orang kriminal atau jahat atau yang seperti orangnya komentar gitu. Ya itu yang membuat saya sedih dan sakit hati gitu begitu baca komen yang enggak soal kakak saya, karena saya tahu Steve bukan seperti itu. Yang kedua, Steve sangat sayang sama anaknya Sean sama Darren gitu. Sean juga anggap Steve sebagai ayah gitu ya, bukan masalahnya ayah sudah menikah lagi atau enggak, tapi mereka masih panggil Steve ayah gitu. Bukan masalah uang untuk sekolah atau apa segala macam, tapi lebih ke apa adanya. Mereka selalu ke Steve gitu ya, inginan, ada pertanyaan atau apa gitu, mereka selalu lari ke Steve gitu, dan dia sangat sedih dan kecewa nggak bisa bersama anaknya. Dan apalagi ini masih waktu mudanya Steve gitu, ini masa produktifnya dia gitu, dengan sangat gampang dan sangat cepat orang lain bisa memutuskan bahwa dia udah nggak punya kehidupan lagi. Semua rencana yang kamu ada, semua plan, semua goal, kamu ingin buka sekolah buat anak yang kurang mampu, ingin bikin film soal sejarah Indonesia, itu semuanya begitu gampangnya udah gagal, udah nggak bisa lagi gitu. Nah itu yang sangat sedih, karena itu ya ambil nyawa orang, itu ambil 9 tahun dari orangnya di dalam masa produktifnya mereka gitu. Dan orangnya juga bukan orang kriminal, nggak merugikan orang lain, merugikan diri sendiri. Kenapa harus dijatuhkan itu? Oke. Anak Tapi Anda udah jenguk belum sih? adik yang paling ini ya, paling sayang sama Steve ya, paling perhatian dengan Steve. Bukan gitu, karena yang lain nggak tinggal di sini, yang lain juga sangat sayang. Adik anaknya udah mau ketemu gak sih setelah vonis ini? Sean lagi kuliah di luar ya. Kalau Darren ya belum waktunya. Mungkin dari situasinya yang sangat emosional dan sangat ya bisa membuat semuanya nangis dan sangat sedih ya. Oke. Ya.